Dikisahkan seorang pemuda memanggil sebuah taksi. Kemudian ketika si pemuda itu sudah masuk ke dalam taksi, si drivernya tanya sama si pemuda tersebut, "Ini kita mau jalan kemana, Pak?" "Udahlah, jalan aja, Pak, yang penting jalan aja dulu." Kemudian si drivernya jalan mengelilingi kota terus menerus, putar. Kemudian si driver nanya lagi, "Pak, ini jadinya kita mau berhenti di mana?" "Udah, jalanin aja dulu, Mas. Nanti kalau saya bilang berhenti ya." Sampai pada suatu ketika si pemuda itu melihat argonya sudah kurang lebih 200 atau 300 ribuan gitu lah. Lalu tiba-tiba si pemuda itu terkejut dan, Pak, berhenti. "Ada apa, Pak?" Sudah, saya berhenti di sini saja." Kemudian si pemuda itu membayarkan dengan nominal 300 ribu rupiah. Sesampainya di tempat tujuan, si pemuda itu seperti orang yang bingung. Ini saya di mana? Kok saya tidak kenal daerah ini? Bingung ya ceritanya ya. Nah, hal ini juga sama seperti ketika kita menjalankan kehidupan. Artinya, ketika kita tidak memiliki tujuan, kita tidak memiliki goal atau target yang ingin kita capai, maka kita akan berputar di suatu keadaan yang seperti itu saja. Artinya ketika ada orang yang bertanya, "Gimana pekerjaan kamu, gimana bisnis kamu, gimana penjualan kamu?" Adalah yang penting saya menjalaninya saja. Jalanin aja lah, nikmatin aja. Nah, ketika proses itu hanya sekedar dijalani tanpa tujuan dan target yang jelas, maka hasilnya pun ya akan segitu-gitu aja, dan jangan berharap lebih karena tidak mungkin untuk bisa mendapatkan lebih karena memang tidak ada tujuan dan pencapaiannya. Hal tersebut disebut dengan impian, teman-teman. Nah, jadi banyak sekali dari sahabat-sahabat saya yang menanyakan bahwa jadi seharusnya gimana sih kita supaya kita tuh punya tujuan, kita tuh punya target, kita tuh punya goals, kita tuh bisa meraih impian kita. Hal ini seringkali saya sampaikan berulang kali bahwa yang namanya impian tidak cukup hanya ada di pikiran, namun yang namanya impian ini perlu dituangkan, perlu divisualisasikan, atau bahkan kalau perlu ditempelkanlah di banyak hal yang memang sering terlihat oleh kita. Kalau saya pribadi, ketika saya memiliki impian, itu biasanya si impian tersebut atau target pencapaian saya pasang di layar handphone saya sebagai wallpapernya. Jadi setiap kali saya membuka layar handphone, itu yang pertama kali saya lihat adalah, oh iya, saya impiannya ini. Misal saya pengen punya mobil yang sebut misalnya Pajero misalnya. Saya pengen punya mobil Pajero warnanya putih, kemudian transmisinya begini, pokoknya secara mendetail saya pasang di wallpaper handphone. Jadi ketika saya membuka layar handphone, oh iya, impian saya harus mencapai ini. Di tahun ini saya harus mampu beli ini. Terus saja saya lihat, saya pandangi. Dengan begitu, saya akan terstimulus untuk terus berusaha untuk mencapai target tersebut. Nanti kalau misalkan sudah tercapai, kemudian saya memiliki impian yang baru, saya akan visualisasikan dengan cara-cara yang sama seperti ini. Dan impian tersebut memang perlu didesain, perlu divisualisasikan, impian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi kalau misalkan sudah dituliskan di dream book, di dream board, kemudian sudah dituliskan deskripsi secara mendetail, dan hal tersebut masih belum cukup, pasang juga di layar handphone masih belum cukup juga, saya pasang di sebuah frame foto gitu, saya tempel di dinding kamar supaya setiap kali saya mau tidur saya lihat impian tersebut. Jadi ketika ada orang yang bertanya, tujuannya apa? Tujuan saya ingin mencapai target impian, punya ini. Supaya apa? Supaya saya bisa ini. Jadi tujuan usaha saya, setiap harinya kegiatan saya selalu didorong dengan stimulus dan motivasi untuk mencapai impian tersebut. Nah, hal ini juga sama buat teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih menjawab ketika ditanya, ya saya mah jalanin aja lah, nikmatin aja lah. Nah,
just let it flow. Nah, untuk hal-hal seperti itu, yuk mulai dari sekarang kita belajar merubahnya sedikit demi sedikit. Kita mulai visualisasikan target apa yang ingin kita capai dalam jangka waktu pendek, menengah, dan jangka waktu panjang. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga teman-teman dapat sesuatu hal yang bermanfaat dalam hal ini. Jangan lupa untuk selalu tersenyum, jangan lupa selalu bahagia, dan jaga kesehatan. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Bye bye.